wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam. Nah, bekam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekam itu artinya menyayat. Ihtajama itu menyayat, hajama. Maka alat yang digunakan untuk berbekam itu adalah mihjam. Dia menorehkan pisau dengan perlukaan yang kecil gitu, torehan atau sayatan kecil, bukan sayatan besar. Jadi orang Arab menamakan sayatan kecil itu dengan kata-kata hajama itu tadi. Ihtajama, berbekamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan darah. Jadi proses ini disengaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana proses ini adalah salah satu dari upaya penyembuhan. Itu mengeluarkan darah yang dia berada di bagian kulit. Ini darah tersebut yang biasanya itu disedot oleh oleh nyamuk. Jadi probosisnya nyamuk itu kalau menyedot darah itu tidak sampai darah yang berada pada pembuluh darah. Artinya dia sampai pada permukaan kulit saja. Nah, darah ini yang dikeluarkan. Ini salah satu proses penyembuhan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melakukan hijamah ini. Yang mana proses ini upaya terapi penyembuhan dengan menggunakan hijamah ini, sebelum Islam datang masyarakat Arab sudah mengenal itu, gitu loh. Jadi Islam itu nanti tidak turun mengajarkan untuk bagaimana cara bekam yang baik dan lain sebagainya, tetapi Islam datang menganjurkan. Ketika Islam datang, ada pengobatan bekam tersebut dan pengobatan bekam itu baik, maka syariat kemudian membenarkan pengobatan dengan bekam dan menganjurkan umat Nabi Muhammad SAW untuk berbekam. Tentunya berbekam juga nanti harus dengan ilmu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, syartatu mihjam, sayatan pisau bekam. Kemudian syarbatu asal, minum madu. Dan yang ketiga adalah kayyatun binar. Nah, dari hadis ini kalau kita mau mengilmuinya, tidak semua penyakit itu bisa dibekam. Jadi kalau ada orang sakit kemudian asal sakit dibekam gitu, nggak taunya penyakitnya tambah parah. Terus yang disalahkan mana sunnahnya ini? Bekamnya yang disalahkan, terus kemudian nggak nyunah gitu. Berbekam malah tambah sakit. Yang salah itu Anda tidak mengilmuinya gitu. Jadi tidak semua penyakit itu layak untuk dibekam. Oleh karena itu ketika Anda berbekam, pelajari ilmunya. Karena sifat bekam itu mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Kalau penyakitnya itu sindromnya adalah sindrom di mana tubuh ini lebih membutuhkan kehangatan, nggak boleh dibekam, geblak orangnya. Habis jalan jauh kedinginan, kena angin, masuk angin, kehujanan, itu tubuh butuh kehangatan. Perlu diberikan herbal-herbal yang hangat, bukan malah panas tubuhnya malah dikeluarkan. Ketika tubuh butuh kehangatan, panas tubuhnya dikeluarkan, ya tambah parah sakitnya. Tetapi ketika sindrom tersebut terjadi, di mana tubuh itu sindromnya sindrom dingin, dia membutuhkan kehangatan, disinilah berlaku kesembuhan yang kedua tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi, syarbatu asal, kasih madu. Madu itu salah satu contoh dari herbal yang hangat. Tidak menutup kemungkinan nanti gunakan herbal-herbal yang lain yang sifatnya itu menghangatkan. Nah,
Nah, ini salah satu contoh gitu kan, bahwasanya mengamalkan sunnah Nabi SAW ini juga harus diilmui, ada dasar ilmunya.